Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Sembari beristirahat, kami dari kelompok tampil 8 yang akan tampil pada pertemuan 9 Nihongo Kyoiku Yoka akan membawakan materi prosedur pelaksanakan tes. Langsung saja pada slide berikutnya. Sebelum memulai materi ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kepada Anda, audiens. Baiklah, pemateri yang pertama yaitu saya sendiri, Dimas Ragilarea Putra, dan Arbain Maulana, serta Ayu Yulia Mulyanti. Langsung saja pada topik pertama, yaitu pengertian pelaksanaan tes. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah-istilah dari prosedur pelaksanaan tes hasil belajar antara lain: prosedur adalah perincian langkah-langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaan yakni suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi, pelaksanaan tersebut adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Tes merupakan cara yang dapat digunakan atau prosedur yang dapat ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian yang dapat membentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas sehingga dapat dihasilkan nilai yang dapat melambangkan prestasi. Hasil belajar mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, kami akan membahas tujuan pelaksanaan tes. Tujuan tes dalam pembelajaran adalah menyediakan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian dalam proses pembelajaran sehingga dapat diambil keputusan mengenai tidak lanjut apa yang harus dilakukan terhadap peserta didik. Berikutnya adalah topik inti dari materi pada kali ini, yaitu langkah-langkah dalam penyusunan tes. Dalam melaksanakan tes, adapun langkah-langkah penyusunannya seperti berikut, yaitu 1. Menentukan tujuan mengadakan tes. 2. Mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan. 3. Merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan. Menderetkan semua TIK. TIK adalah tujuan instruksional khusus dalam tabel persiapan yang membuat ulang aspek tingkah laku terkandung dalam TIK itu. Tabel ini digunakan untuk mengadakan identifikasi terhadap tingkah laku yang dikehendaki agar tidak terlewati. 5. Menyusun tabel spesifikasi yang membuat pokok materi, aspek berpikir yang diukur, beserta imbangan antara kedua hal tersebut. Uraian penjelasan tentang tabel spesifikasi akan kami jelaskan di subbab berikutnya. Menuliskan butir-butir soal didasarkan atas TIK-TIK yang sudah dituliskan pada tabel TIK dan aspek tingkah laku yang dicakup. Mengenai tabel spesifikasi yang juga dikenal dengan kisi-kisi adalah sebuah tabel yang di dalamnya dimuatkan rincian materi tes dan tingkah laku beserta proporsi yang dikehendaki oleh penilai, di mana pada setiap peta dari tabel tersebut diisi dengan angka-angka yang menunjukkan banyaknya butir soal yang akan dikeluarkan dalam tes hasil belajar. Adapun dari arah taraf kompetensi, biasanya penilai menggunakan model yang dikembangkan oleh Bloom 1956. Menurut Benjamin S. Bloom, kompetensi kognitif peserta mulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi adalah pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi atau penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Berikutnya adalah contoh tabel spesifikasi. Sebenarnya tabel spesifikasi ini sama halnya dengan kisi-kisi, yaitu memuat materi-materi yang akan diujikan. Berikutnya adalah contoh tabel TIK, yaitu tujuan instruksional khusus. Untuk slide berikutnya, rekan saya Arben Maulana akan menggantikan saya menjelaskan isi penjelasan dari materi pada kali ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk tes. Yang pertama, tes uraian. Tes uraian merupakan suatu bentuk soal yang harus dijawab atau dipecahkan oleh testi dengan cara mengemukakan pendapat secara terurai.
dalam tes ini memungkinkan timbulnya variasi dalam jawaban yang diberikan oleh testi dalam kurung siswa karena jawaban yang diberikan bersifat subjektif. Tes uraian biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif yang relatif tinggi dan kompleks. Dan berikut kekurangan dan kelebihan dari tes uraian. Kelebihannya ini dapat mengungkap aspek-aspek pengetahuan atau perilaku yang kompleks secara leluasa. Yang kedua, menuntut siswa untuk mengintegrasikan pengetahuan dalam menjawab persoalan. Yang ketiga, menuntut kreativitas siswa untuk mengorganisasikan sendiri jawabannya. Yang keempat, dapat melihat jalan pikiran siswa dalam menjawab persoalan. Yang kelima, tidak memberi kesempatan pada siswa untuk menebak jawaban. Kemudian ada kekurangannya, yaitu ruang lingkup yang diungkapkan sangat terbatas. Yang kemudian memungkinkan timbulnya keragaman dalam memberikan jawaban sehingga tidak ada rumus benar yang pasti. Yang ketiga, lebih memberikan peluang untuk bersifat subjektif. Yang keempat, proses penyekoran sering terganggu oleh faktor-faktor lain di luar maksud pengukuran, misalnya keindahan dan kerapihan tulisan. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam penyusunan tes uraian. Yang pertama, hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan, dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif. Yang kedua, hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. Yang ketiga, pada waktu menyusun, soal-soal itu sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaiannya. Yang keempat, hendaknya diusahakan agar pertanyaan bervariasi antara jelaskan, mengapa, bagaimana, seberapa jauh, agar dapat diketahui lebih jauh penggunaan siswa terhadap bahan. Yang kelima, hendaknya rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang keenam, hendaknya ditegaskan model jawaban apa yang dikehendaki oleh penyusun tes. Selanjutnya, bentuk tes yang lain adalah tes objektif. Berbeda dengan tes uraian, tugas-tugas dan persoalan-persoalan. Dalam tes objektif sudah terstruktur sehingga jawaban terhadap soal-soal tersebut sudah dapat ditentukan secara pasti. Adapun kekurangan dan kelebihan dari tes objektif adalah: yang pertama, kelebihannya, waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat. Yang kedua, panjang pendek suatu tes atau banyak sedikitnya butir soal bisa mempengaruhi terhadap kadar reliabilitasnya. Yang ketiga, proses pensekoran dapat dilakukan secara mudah karena kunci jawaban dapat dibuat secara pasti. Yang keempat, proses penilaian dapat dilakukan secara objektif karena kunci jawaban sudah dapat ditentukan secara pasti. Kemudian kekurangannya, satu, terdapat kemungkinan untuk menebak jawaban dengan tepat. Tidak dapat mengetahui jalan pikiran testi dalam menjawab suatu persoalan. Yang kedua, membatasi kreativitas siswa dalam menyusun jawaban sendiri. Yang ketiga, bahan ajar yang diungkap dengan tes objektif pada umumnya lebih terbatas pada hal-hal yang faktual. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penyusunan tes objektif, benar atau salah. Yang pertama, tulislah huruf B, S pada permulaan masing-masing item dengan maksud untuk mempermudah mengerjakan dan menilai atau scoring. Yang kedua, usahakan agar jumlah butir soal yang harus dijawab B sama dengan butir soal yang harus dijawab S. Dalam hal ini, hendaknya pola jawaban tidak bersifat teratur, misalnya BS, BS, BS atau SS, BB, SS, BB, SS. Yang ketiga, hindari item yang masih bisa diperdebatkan. Yang keempat, hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang persis dengan buku. Yang kelima, hindarilah kata-kata yang menunjukkan kecenderungan memberi saran seperti yang dikehendaki oleh item yang bersangkutan. Misalnya, semuanya, tidak selalu, tidak pernah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bentuk tes lisan. Pada dasarnya, tes lisan sama dengan tes uraian. Perbedaannya terletak pada pelaksanaannya. Tes lisan dilakukan dalam suatu komunikasi secara langsung antara tester dan testi. Tes lisan digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar berupa kemampuan untuk mengemukakan pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan secara lisan. Jika bahan ajar yang diajukan sama, maka ideal sekali kalau siswa mendapatkan perangkat soal yang sama. Tetapi hal ini sulit dilakukan
secara serempak terhadap semua testi oleh tester yang sama. Kekurangan dan kelebihan tes lisan. Pertama adalah kelebihan. 1. Mengukur kemampuan berpikir taraf tinggi secara lebih leluasa. 2. Memungkinkan untuk melakukan pengecekan. 3. Tidak adanya kesempatan siswa untuk menyontek. 2. Kekurangannya. 1. Memungkinkan penguji untuk menyimpang dari lingkup bahan ajar yang diujikan. 2. Membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. 3. Memerlukan banyak format instrumen. 4. Peluang subjektivitas dalam penilaian lebih terbuka. Langkah-langkah dalam penyusunan tes lisan. 1. Sebelum tes lisan dilaksanakan, setidaknya guru sudah melakukan inventarisasi berbagai jenis soal yang akan diajukan kepada pembelajar dalam tes lisan tersebut. Sehingga, tes lisan dapat diharapkan memiliki validitas yang tinggi, baik dari segi sisi maupun konstruksinya. 2. Setiap butir soal yang telah ditetapkan untuk diajukan kepada tes lisan itu juga harus disiapkan sekaligus pedoman atau perkiraan jawaban benarnya. 3. Jangan sesekali menentukan skor atau nilai hasil tes setelah seluruh siswa menjalani tes lisan. Skor atau nilai hasil tes harus dapat ditentukan di saat masing-masing siswa selesai tes. Hal ini dimaksud agar pemberian skor atau nilai tes lisan yang diberikan kepada siswa tidak dipengaruhi oleh jawaban yang diberikan oleh siswa yang lain. 4. Tes belajar yang dilaksanakan secara lisan hendaknya jangan sampai menyimpang atau berubah arah dari evaluasi menjadi diskusi. 5. Dalam rangka menegakkan prinsip objektivitas dan prinsip keadilan dalam tes yang dilaksanakan secara lisan, yaitu siswa hendaknya jangan sesekali diberikan kata-kata atau kalimat atau kode-kode tertentu yang sifatnya menolong siswa, karena menguji pada hakikatnya adalah mengukur, bukan membimbing siswa. Tes tindakan. Tes tindakan dimaksud untuk mengukur keterampilan siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam tes tindakan, persoalan disajikan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan atau testi. Pada intinya ada dua unsur yang bisa dijadikan bahan penilaian dan tes tindakan, yaitu proses dan produk. Adapun kelebihan dan kekurangan dari tes tindakan, yaitu 1. Memiliki kelebihan cocok untuk mengukur aspek perilaku psikomotor. 2. Dapat digunakan untuk mengecek kesesuaian antara pengetahuan, teori, dan keterampilan ketika mempraktekannya. 3. Tak ada kesempatan untuk menyontek. Adapun kekurangannya ialah 1. Lebih sulit dalam mengadakan pengukuran. 2. Memerlukan biaya yang relatif lebih besar. 3. Memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Secara umum, menurut Profesor Dr. Anas Sudijono, membagi fungsi tes menjadi dua macam, yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. 2. Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan atau telah dapat dicapai. Fungsi tes. Hal-hal yang harus diingat pada waktu penyusunan tes, maka fungsi tes dapat ditinjau dari 3 hal berikut. 1. Fungsi tes untuk kelas. 2. Fungsi tes untuk bimbingan. 3. Fungsi tes untuk administrasi. Perbandingan fungsi tes. Fungsi tes untuk kelas. 1. Mengadakan diagnosis terhadap kesulitan belajar siswa. 2. Mengevaluasi celah antara bakat dan pencapaian. 3. Menaikkan tingkat prestasi. 4. Mengelompokkan siswa dalam kelas pada waktu metode kelompok. 5. Merencanakan kegiatan proses belajar mengajar untuk siswa secara perseorangan. 6. Menentukan siswa mana yang memerlukan bimbingan khusus. 7. Menentukan tingkat pencapaian untuk setiap anak. Fungsi tes untuk bimbingan. 1. Menentukan arah pembicaraan dengan orang tua tentang anak-anak mereka. 2. Membantu siswa dalam menentukan pilihan. 3. Membantu siswa mencapai pendidikan dan jurusan. 4. Memberi kesempatan kepada pembimbing, guru, dan orang tua dalam memahami kesulitan anak. Fungsi tes untuk administrasi. 1. Memberi petunjuk dalam pengelompokan siswa. 2. Penempatan siswa baru, membantu siswa memilih kelompok. 4. Menilai kurikulum.
5. Memperluas hubungan masyarakat. 6. Menyediakan informasi untuk badan-badan lain di luar sekolah. Komponen tes, yaitu buku tes, lembar jawaban tes, dan kunci jawaban tes. Demikian penjelasan materi pada TM ke-8 pertemuan ke-9 Nihongo Kyoku Hyoka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat beristirahat kembali.